Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang PP Coin. Jadi kemarin tuh orang subscriber meminta saya untuk mengupdate informasi tentang PP Coin, tetapi sebelumnya kita akan lihat dulu kondisi yang ada di market kripto pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kalau kita lihat untuk kapitalisasi pasar dari market kripto ini sedang mengalami penurunan. Jadi 1,14%, jadi total kapitalisasi pasar yang ada di market kripto pada hari ini ada di angka 2,41 triliun US dollar teman-teman. Kemudian untuk indikator Fear and Greed Index ada di angka 42 atau netral. Dan kemudian kita lihat untuk Bitcoin hari ini mengalami kenaikan tipis 0,99%, diperdagangkan di angka 71.738 US dollar teman-teman. Sementara untuk Ethereum hari ini kita lihat ini diperdagangkan di angka 2.186 US dollar, mengalami penurunan 0,22% dalam 24 jam terakhir. Kemudian yang harus diamati, ini adalah dominasi Bitcoin hari ini naik 0,21% teman-teman. Jadi dari total sekitar 2,41 triliun US dollar, ini kita lihat 59%-nya ini dalam bentuk Bitcoin teman-teman. Artinya apa? Artinya para trader, para investor ini banyak meletakkan uangnya di Bitcoin dan ini akan menekan harga dari altcoin teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat untuk PP, ini ada sebuah berita yang lagi rame teman-teman, bahwa ini dari Watcher Guru, sebuah akun Twitter dengan 3,9 juta follower. Ini yang menariknya ada sebuah institusi keuangan besar yang bernama Canary Capital, ini mengajukan ETF untuk PP Coin teman-teman. Wah ini rame, ini baru kemarin tanggal 9 April. Jadi kita akan lihat di sini perkembangan terbaru. Jadi Canary Capital Group ini mengajukan formulir S1 ke SEC untuk ETF spot PP teman-teman, yang bertujuan untuk memegang koin meme ini secara langsung. Jadi dalam pengajuan tersebut disebutkan bahwa PP Coin adalah aset yang sangat spekulatif dan dipengaruhi oleh sentimen sosial. Meskipun berita ini muncul, reaksi harga PP hanya naik tipis sebesar 0,6% pada hari yang sama, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah sebuah perkembangan yang netral hingga cenderung negatif untuk PP, karena meskipun menandai adanya struktur pasar formal baru, ketidakpedulian harga secara langsung, dan sikap skeptis SEC terhadap dana yang berbasis aset spekulatif menunjukkan bahwa persetujuan ini masih jauh dari pasti, teman-teman. Kemudian respon yang lemah ini menunjukkan bahwa narasi saja tidak cukup untuk mendorong sebuah momentum. Kemudian ada juga kritik dari komunitas terhadap meme coin ETF. Jadi pengajuan ETF ini memicu reaksi beragam di dunia kripto. Jadi dengan kritik yang tajam menyebutkan ini adalah sebuah hal yang memalukan teman-teman. Jadi para analis menunjuk pada kinerja lemah dari ETF Dogecoin yang sudah ada, yang menunjukkan bahwa sedikit aliran dana masuk sebagai bukti rendahnya permintaan dari Wall Street terhadap produk koin meme, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah sinyal negatif untuk adopsi institusional PP dalam jangka pendek. Kritik dan presiden buruk yang ditunjukkan oleh ETF Dogecoin memperkuat bahwa aset-aset ini masih didominasi oleh investor retail. Dan hal ini menyoroti kesenjangan kredibilitas yang harus diatasi PP untuk menarik modal yang serius dari institusi, teman-teman.
Jadi kesimpulannya teman-teman, ini kita lihat PP Coin berada di antara narasi penting tentang ETF dan pasar yang masih sangat skeptis terhadap nilai investasi koin meme. Apakah persetujuan regulasi untuk dana spot akan menjadi katalisator yang akhirnya menjembatani kesenjangan ini, atau PP akan tetap menjadi permainan yang didorong oleh sentimen investor retail? Nah, itu kita akan lihat di masa depan seperti apa teman-teman. Namun kita lihat di sini untuk harga PP Coin, ini kalau kita berbicara time frame bulan, kita lihat di time frame bulan, ini PP Coin sebenarnya naik teman-teman. Jadi kalau kita bicara time frame bulan, PP Coin naik 6,14% teman-teman. Jadi kita lihat ini hari ini PP Coin diperdagangkan di angka 0,05971 rupiah teman-teman. Sementara untuk kapitalisasi pasarnya ini ada di angka 24,7 triliun rupiah. Ini menempati peringkat ke-45 di CoinMarketCap. Kemudian untuk volume 24 jamnya ini mengalami koreksi 16,96%, ada di angka 5,4 triliun rupiah teman-teman. Jadi coba kita cek untuk harga tertinggi di masa lalu. Jadi setahun yang lalu, tepatnya 10 Desember 2024, itu PP sempat menembus harga 0,4821 rupiah teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga hari ini 0,0597 rupiah, ini berarti sedang diskon 87% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Jadi kalau kita lihat dari time frame bulan ini mengalami kenaikan 6%. Kemudian kalau kita coba cek di time frame mingguan naik 4,9%. Kalau kita cek di time frame hari ini sedang koreksi 1,27% teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat trennya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini walaupun 3 hari berturut-turut harganya mengalami penurunan, tetapi kalau kita bicara tren ini ada peluang untuk mengalami kenaikan teman-teman, karena harga ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Jadi ini secara jangka pendek ada peluang untuk mengalami kenaikan harga karena harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21, walaupun kita lihat selama 3 hari berturut-turut ini mengalami penurunan teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita coba cek untuk technical analysis dari TradingView. Kita lihat PP untuk moving average ini sinyalnya netral. Kemudian untuk osilator netral, jadi kalau kita gabungkan moving average dengan osilator hari ini berdasarkan analisa dari TradingView, ini sinyalnya adalah netral teman-teman. Artinya baik buyer maupun seller ini masih menunggu, mereka belum memutuskan untuk masuk melakukan penjualan maupun pembelian. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin PP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.